saya capture dulu, screenshot dulu. Saya lanjutkan ya materinya. Kali ini kita akan membahas mengenai literatur review, identifikasi masalah dan proses hipotesis. Bisa di-download materinya di list ya, atau di e-learning ya, fasilitas e-learning kita itu list ya, silahkan bisa di-download. Teman-teman sudah kelihatan ya. Ini kita membahas pada pertemuan 4 literatur review, identifikasi masalah dan proses, masalah dan hipotesis. Saran saya, karena saya sudah share materinya, jadi jangan bergantung kepada slide yang saya paparkan sekarang, tapi Anda juga buka slide yang sudah Anda download. Karena kalau koneksinya lamban, mungkin Anda bisa mengikuti dari slide yang sudah di-download ya. Jadi itu gunanya. Jadi tidak seperti kuliah pertemuan ya. Seperti itu. Nah, sepertinya mungkin sekarang baru muncul ya. Kayaknya ada kelambatan ya. Nah, ini berikutnya adalah tahapan menemukan masalah sampai dengan hipotesis. Jadi sebelum kita melakukan riset skripsi, ini adalah kira-kira tahapan paling awal itu adalah bidang interest. Bidang interest Anda apa? Ini. Ya. Apa bidang interestmu? Nah, bidang interest itu disesuaikan dengan materi mata kuliah apa yang paling disukai. Ya. Lalu berikutnya kita harus membaca-baca literatur setelah kita menetapkan bidang interest. Apakah kita mau ke kripto, apakah kita mau ke AI atau apa gitu ya. Itu Anda maaf, ini saya matikan dulu kameranya biar tidak terlalu mengganggu koneksi. Literatur review itu Anda membaca-baca paper atau skripsi lain gitu yang sudah ada. Nah, dari literatur review ini Anda sudah punya gambaran apa yang Anda kerjakan. Lalu masalahnya apa? Nah, ini akan menjadi yang disebut sebagai research question. Research question itu adalah yang menjadi pertanyaan di dalam penelitian, gitu, yang harus dijawab. Masalah itu kan berupa pertanyaan, ya. Pertanyaan dan harus dijawab. Jadi pada kesimpulan penelitian itu harus sesuai dengan research question. Jangan sampai research questionnya apa, kesimpulannya lain lagi, ya. Jadi seperti itu.
Jadi sebenarnya skripsi atau penelitian itu adalah upaya menjawab pertanyaan. Gitu. Jadi kalau Anda sama aja seperti Anda mengerjakan soal esai, ada pertanyaan lalu Anda jawab kan. Nah ini juga begitu, penelitian juga gitu, ada pertanyaan itu adalah problem, lalu Anda melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan itu, gitu loh, ya. Jadi seperti sama-sama seperti ujian. Cuman kalau ujian Anda menjawab pertanyaan mungkin bisa dalam waktu katakanlah 5 menit itu atau 10 menit, maksimum 15 menit, satu soal sudah Anda jawab pakai esai hanya gitu. Tapi kalau skripsi tidak. Skripsi itu dalam rangka menjawab pertanyaan itu membutuhkan waktu misalkan 4 bulan. 4 bulan Anda ngoprek baru bisa terjawab, oh ternyata begini toh. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Yang membedakan itu adalah lamanya. Skripsi itu adalah lamanya. Ya. Lalu berikutnya lagi adalah hipotesa. Pada saat Anda menjawab pertanyaan, lalu Anda akan melakukan sebuah hipotesa. Hipotesa itu dugaan, bisa juga ya dugaan yang harus dibuktikan, ya, yang harus dibuktikan. Misalkan begini, menggunakan odor kromatografi itu apa ya, misalnya apa istilahnya, warna bau, ada odor kromatografi, kita bisa menentukan seseorang itu kena COVID atau tidak, kena corona apa tidak. Nah, itu adalah hipotesa, ya. Nah, masalahnya itu apa? Masalahnya adalah bagaimana cara mendeteksi corona dengan menggunakan ilmu komputer, teknologi ilmu komputer. Seseorang terkena corona dengan menggunakan teknologi ilmu komputer. Lalu Anda hipotesanya Anda melakukan solusi. Solusinya adalah lewat hidung. Ditawarkan solusi lewat hidung. Nah, solusi lewat hidung ini menggunakan odor kromatografi. Lalu Anda akan menduga odor kromatografi dapat mendeteksi atau melalui odor kromatografi dapat dideteksi atau dikenali seseorang kena corona atau tidak. Gitu. Nah, ini harus Anda buktikan. Benarkah odor kromatografi itu bisa mendeteksi seseorang kena corona atau tidak? Gitu. Kalau bisa, prosesnya kayak apa? Gitu. Ya, prosesnya kayak apa? Oke. Sekarang ini sedikit lagi muncul bidang interest tadi. Bidang interest itu dalam mata kuliah disukai atau dianggap dikuasai. Contoh dalam jurusan teknik ilmu informatika atau ilmu komputer, computer science, artificial intelligence, misalnya. Oh, saya suka bidang AI. Saya suka bidang image atau signal processing. Saya suka bidang kriptografi. Saya suka bidang robotika. Saya suka bidang optimization theory. Saya tertarik di bidang misalnya IoT sekarang ya. Tren IoT, Internet of Things. Ya, silakan aja. Ya. Anda tetapkan dulu. Nah, bidang interest ini jangan Anda melihatnya yang wah. Yang wah, tapi Anda nggak menguasai. Boleh, mau memilih yang wah boleh, tapi harus dengan disertai konsekuensi. Saya milih bidang ini maka konsekuensinya padahal saya banyak nggak tahu, konsekuensinya saya harus banyak belajar. Dan tidak apa-apa, bisa. Apakah bisa? Bisa, selama memang ada kemauan. Ya. Misalnya saya sudah bermain kriptografi, saya lagi tertarik dengan robotika misalkan. Ya, silakan saja. Atau saya biasanya main di AI, terus saya tertarik dengan robotika. Kenapa? Karena ini apa ya? Ada masuk kan? Saya suka bidang AI misalnya, tapi kali ini di skripsi saya bidang robotika, ya nggak salah.
Anda harus mempelajari apa itu robotika selain sebagai selain AI-nya gitu. Penerapan AI di robotika, ya, silakan aja, nggak masalah. Oke, seperti itu. Lalu berikutnya lagi lakukan studi literatur, skripsi, tesis atau disertasi di beberapa kampus ternama, ya, terutama PTN, sebagai PTN dan beberapa PTS ternama, UI, ITB, ITB Bandung, Undip Semarang, UGM, gitu. Jadi literatur skripsi, ya. Kenapa kok kampus ternama? Karena kampus ternama itu apa istilahnya ya? Metode penyaringan skripsinya itu lebih ketat daripada metode pelulusan. Pelulusan skripsi itu lebih ketat daripada kampus-kampus yang abal-abal, ya, yang abal-abal. Nah, itu seperti itu. Dan saya juga menyarankan sebaiknya Anda mengambil skripsi, tesis, disertasi itu dari kampus luar UPN, walaupun UPN dan negeri, ya, supaya Anda punya visi yang lain. Nah, ini disebut literatur, karena kita lihat literaturnya. Literatur data primer itu adalah yang termasuk data primer itu ini. Ada skripsi, tesis, disertasi, paper, prosesi, jurnal nasional, internasional. Ya, ini data primer. Data primer itu yang kita pakai sebagai apa ya, sebagai acuan tulisan. Kalau data sekunder yang di bawahnya lagi itu adalah yang kita gunakan untuk misalkan latar belakang, ya, atau ya latar belakang di bab 1. Bab 1 adalah latar belakang. Nah, itu kita pakai data sekunder. Apakah data primer boleh ditaruh di latar belakang? Boleh. Data primer itu boleh. Tapi kalau data sekunder ditaruh di daftar pustaka, landasan teori, itu kurang, ya, kurang. Kecuali teori-teori yang sudah umum, ya, seperti misalnya hukum Newton, seperti itu. Terus back propagation gitu tuh, ya itu udah umum, ya, udah tua. Gitu. Tapi sebaiknya Anda juga harus penelitiannya harus mengambil dari penelitiannya itu, penelitian sebelumnya apa, itu data primernya ini. Gitu. Nah, ini data sekunder ini di bab 2 itu adalah sebagai landasan teorinya, ya, textbooknya gitu. Lalu yang ini yang dijadikan acuan, jadi Anda itu melanjutkan risetnya orang, ceritanya gitu, ya. Ini ada skripsi, tesis, disertasi, ada orang gitu kan, terus Anda melanjutkan risetnya orang, paham ya? Oke, sekarang gini aja, ini saya stop sharing dulu. Ini nggak ada whiteboard. Whiteboard itu kayak apa ya? Whiteboarding, kolaborasi, brand, and apakah Anda bisa melihat whiteboard ini? Bisa kelihatan ya? Bisa nggak whiteboardnya? Nggak bisa Pak, harus minta akses. Oh, nggak bisa? Ya bisa Pak. Present to meeting. Oh, oke. Daripada saya coba malah nggak ini. Oke, sekarang gini aja. Gimana ya? Oh, bisa. Aku punya akal. Bentar. Ada akalan. Orang bisa punya akal kok. Oh, nggak muncul ya? Nggak muncul. Berarti kalau entire ini seluruh layar, nggak bisa ya. Whiteboard nggak bisa. Berarti oke. Ini karena nggak pakai zoom ya, nggak ada whiteboard. Oke, sekarang kita pakai ini aja, beras saja. Saya masih praktek kalau pakai ini whiteboardnya di apa? Oke. Nah, saya share, kalau ini pasti bisa.
Kelihatan ya, pen beras ya. Ini untuk whiteboard saja. Jadi misalkan ini si A ya, ini saya tulis A. Si A ini nulis, ini peneliti sebelumnya. Ada si B. Terus lalu ada C, peneliti C. Nah, ini menulis apa? Menulis entah ini berupa paper atau skripsi gitu ya, nggak masalah ya. Atau misalnya yang B, A dan B ini adalah skripsi, yang C ini adalah paper gitu. Silakan aja, nggak masalah. Ya, seperti itu. Lalu ini Anda, you, ini you ya, you gitu ya, Anda ini. Nah, Anda ini meneruskan penelitiannya ini, dasarnya ini gitu loh. Ya, dasarnya ini. Oke. Gitu. Akan menjadi skripsimu gitu. Karyamu. Paham ya? Nah, ini dasar teori, dasarnya. Dasar untuk penelitian. Jadi Anda mau melanjutkan misalnya. Anda mau melanjutkan tapi combine. Ditambah plus gitu. Misalkan begitu. Paham ya? Terus ini you, ini hasilmu. You. Oke? Paham ya? Ini Anda pekerjaan Anda, ini hasilnya. Nah, terus misalkan Anda ngambil ada textbook. Saya tuliskan T ya, T1 textbook. Textbook ini hanya sebagai landasan teori saja. Sebagai landasan teori. Nah, ini landasan teori. Landasan teori. Textbooknya ini. Ya. Textbook 1, textbook 2. Ya. Ini ada 2 buah textbook. Ini sebagai landasan teori. Lalu ada lagi koran K atau newspaper K1, koran 1, koran kedua misalnya. Ada kejadian, misalnya Anda mungkin membuat bahwa kecelakaan lalu lintas semakin hari semakin meningkat gitu. Sumbernya dari mana? Kompas 1 sama Kompas 2 misalnya. Nah, ini di label, latar belakang. Gitu loh. Oke. Nah, itu ceritanya. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini adalah karya Anda. Nah, karya Anda ini adalah dikombin dari ini. Nah, ini sama ini. Kelas. Ya, paham ya? Dasarnya ini A, B, dan C. Menjadi ini. Misalnya ini A ditambah B atau U sama dengan A ditambah B ditambah C. Gitu loh. Karena Anda mengkombin. Ya. Jadi tahu ya. Oke, kita ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ini saya share dulu ke ini tempatmu. Ini. Ya, tuh saya share ya, coret-coretan di whiteboardnya. Ya, untuk ilustrasi Anda aja. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Oke. Untuk landasan teorinya berarti pakai textbook sama beberapa penelitian orang lain ya, Pak? Landasan teori ya. Landasan teori itu Anda tolong bedakan landasan teori sama paper. Landasan teori itu adalah landasan teori, jadi textbook. Ini LT, landasan teori. Ini LT. Landasan teori. Gitu loh. Kalau ini adalah dasar apa ya? Ini juga landasan teori, tapi artinya ini yang digunakan untuk dasar penelitian Anda gitu loh. Ini mungkin terbitan lama ya. Textbook ini lama. Misalkan textbook ini tahun 90 atau tahun 89 penemuannya. Terus ini misalnya tahun 90 misalkan. Lama kan?
Atau mungkin ini 69 misalnya, 69. Nah, lama kan? Anda menggunakan transistor atau menggunakan metode apa misalnya gitu. Ya. Gitu. Nah, kan lama. Ya kan ini. Ini lama, 69 ya. Lama. Gitu. Oke. Seperti itu. Jadi ini sebagai landasan teori. Kalau yang ini kan sekarang kan 2000 berapa? 2021 ya kan? Ini tahunnya ini mungkin ini adalah tahunnya yang deket-deket aja. 2021 misalnya 2019. Atau 2019 saja ya, 2019. Terus ini tahun berapa? Mungkin paling lama 18. Terus ini adalah tahun 2020. Begitu loh. Ya. Ini tahun 69, tahun 89. Jauh kan? Ya. Bisa paham ya perbedaannya ya. Jadi Back Pro itu ditemukan lama, tapi sekarang itu lagi ngetren itu penelitian apa? Nah, ini Anda lihat ini yang tahun 2019, 2018, sama 2020 kan. Biasanya ini yang kelompok ini kalau ini sekunder, Mas. Ini sekunder. Ya. Oke, ini tak kasih dulu, ini sekunder. Ada saya lambat. Ini termasuk sekunder. Ini sekunder, S. Sekunder. Cek ya. Cek sekunder. Kalau ini primer. Yang ini primer. Ini prim. Ya. Oke. Yang ini primer. Yang ini apa? Ini juga sekunder sama. Ini sekunder. Jadi walaupun ini dari textbook termasuk sekunder sebenarnya. Jadi textbook itu nggak bisa dijadikan acuan untuk penelitian sebenarnya. Gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya ya, makanya dari sini ya, alangkah baiknya kalau BEM itu bisa mengelola riset BEM. Apakah mungkin? Mungkin. Caranya gimana? Supaya ada kesinambungan antara penelitian kakak kelas dengan adik kelas. Misalnya BEM pengen membuat riset robotika atau membuat riset mengenai pengenalan objek. Nah, oke, yuk kita mulai dari tahun berapa misalnya. Mulai dari sekarang. Misalnya dari sekarang ada 3 mahasiswa. Hasilnya 3 skripsi. Terus nanti dari 3 mahasiswa ini 2021. Nanti pada saat 2022 yang 2021 berarti yang mau lulus 2021 loh ya. Terus nanti adik kelasnya yang mau ngambil skripsi direkrut. Kamu riset ini dong, gini supaya lanjutin gunanya di kakak misalnya gitu. Nah, dia ngelanjutin. Nah, ini kakak kelasnya ini di sini, yang primer ini. Ini primer, gitu loh. Itu lebih bagus lagi kalau ada mau BEM mau buat begitu. Ini baru tangkap punya ide ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa share lagi di sini. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya stop dulu ininya. Saya balik lagi ke slide. Kalau ada pertanyaan, langsung bertanya aja. Ya, jadi itu. Kalau bisa ya, bedakan ya antara literatur sekunder sama primer. Oke. Nah, sekarang baru oke. Manfaatnya apa sih kita mau lakukan riset? Ini masih bahas literatur ya. Manfaatnya apa sih? Literatur ini. Kita harus tahu posisi riset. Posisi itu begini. Kalau saya riset, jangan-jangan yang begini sudah ditemukan orang. Atau yang begini ini sudah basi. Gitu. Sama aja kalau orang ngomong apa-apa, terus ada orang datang langsung main nyeletuk. Ya, nyeletukanmu udah basi. Gitu. Sudah zaman Baila kali, gitu, lu baru nyeletuk. Kita udah bahas apa, lu baru
ngomong apa gitu istilahnya. Nah, itu adalah posisi riset. Jadi Anda harus tahu riset-riset yang sekarang lagi tren itu apa. Misalnya gini, saya mau riset mengenai penggunaan backpropagation. Oke. Backpropagation. Sepele kan? Backpropagation, saya mau riset dengan backpropagation. Nah, dengan backpropagation, Anda kalau mau ngetrend kekinian, Anda cek dulu backpropagation itu tiga tahun terakhir itu dipakai untuk apa saja. Backpropagation itu kan teknologi lama ya, tahun berapa lah nanti ada telusuri ya. Itu mungkin anggaplah sebelum tahun 2000 kali kalau nggak salah ya, itu lama lah ya, itu backpropagation itu tahunnya lama. Nah kalau sekarang itu backpropagation dipakai untuk apa ya gitu, atau jangan-jangan sudah nggak kepake gitu loh. Kalau udah nggak kepake, maka gantinya apa dong gitu. Jangan sampai nggak kepake lalu Anda pakai backpropagation, Anda diketawain sama orang, ya itu masih bermain backpropagation, orang-orang udah bermain di bulan, itu masih bermain di mana gitu istilahnya, ya kan? Nah ini Anda dari dulu, nggak apa-apa sebenarnya. Orang-orang udah bermain di bulan, Anda masih bermain di backpropagation. Kalau memang Anda melihat bahwa di backpropagation itu ada sesuatu yang menarik, kenapa tidak balik lagi ke bumi, kita riset lagi gitu, ya kan? Seperti itu. Nah itu harus Anda tahu alasannya dulu. Nah, ini posisi riset. Jadi posisi riset itu Anda harus tahu dulu orang-orang itu meneliti backpropagation itu untuk apa. Lalu hubungan antar penelitian, ada nggak keterkaitan? Ini si A penelitiannya kaitannya dengan si B, dengan apa? Biasanya hubungan antar penelitian ini bisa Anda lihat di citation, di citasi. Terus berikutnya lagi adalah gap, masalah isu yang masih muncul. Kalau nggak salah peribahasa, tak ada daging yang tak retak. Daging gajah itu kan kuat ya. Daging atau tanduknya gajah atau tanduk atau apa ya, giginya. Gading itu lagi ditarik ya, ya. Itu kan kuat. Kalau gajah ngamuk itu, kalau gadingnya itu kena orang kan orangnya mati ketusuk gading kan. Tapi tak ada gading yang tak retak. Kalau gading itu kalau Anda mau gerinda atau Anda mau apa kan tetap aja bisa putus kan. Gitu. Artinya apa di sini? Secanggih-canggih riset apapun, pasti akan ada gap atau masalah yang masih muncul. Pasti. Ya kan? Gap atau masalah atau isu yang masih muncul itu pasti. Oke. Nah, ini Anda harus apa ya? Harus, kalau Anda jago istilahnya, Anda akan peka atau bisa menangkap. Satu, kalau gini berarti masih ada gini dong gitu. Nah, jadi itu berarti Anda bisa menangkap. Tapi kalau Anda tidak terlatih, maka Anda nggak bisa menangkap keanehan gitu loh. Atau konsekuensi yang harus dibayar. Ya, pada penelitiannya metodenya kayak gini, berarti kan harus gini gitu. Ya kan? Prosesnya kan bertele-tele gitu. Nah, ini gap atau isu atau masalah yang masih muncul. Nah, masalah yang masih muncul ini kalau memang Anda mampu, Anda bisa usulkan. Saya ada usulan untuk mengatasi masalah yang masih muncul, yaitu apa? Apakah nanti yang Anda usulkan tadi itu di skripsi Anda itu benar-benar bersih dari masalah yang masih muncul? Tidak. Makanya setiap penelitian itu tidak ada yang sempurna. Penelitian Einstein saja, EMC kuadrat saja sekarang masih terus diteliti. Akhirnya akan terbentuk misalnya antimatter, macam-macam ya, seperti itu. Jangan berpikir bahwa EMC kuadrat dari Einstein itu sudah final. Oh tidak. Ya, jadi seperti itu. Terus melihat kontras pertentangan antar peneliti, Anda di pihak mana? Nah ini, kalau dari membaca penelitian Anda kan lihat, oh peneliti ini menganut metode gini, penelitiannya menganut metode yang ini. Nah Anda sebaiknya mau kemana sebaiknya? Gitu. Nah dasar penelitian kita ditaruh di bab 2. Publikasi ilmiah, paper, skripsi, tesis, disertasi seperti puzzle atau subview atau penggalan gambaran dengan membaca banyak judul paper atau skripsi yang akan muncul apa masalah kita sebenarnya. Jadi publikasi ilmiah itu seperti
puzzle, penggalan gambaran. Jadi kalau Anda baca paper ya, paper apalagi proceeding, itu sebenarnya cuma satu temuan. Biasanya cuma satu temuan proceeding. Ya, ini tadi yang ini. Nah ini proceeding, ya. Proceeding ini cuma satu temuan. Berbeda dengan jurnal. Kalau jurnal itu minimal 2 temuan. Jadi Anda harus lihat dulu. Ada juga jurnal yang satu temuan tapi mendetail. Ada. Nanti Anda bisa lihat dulu. Ini jurnal ini membahas 2 temuan atau 1 temuan. Tapi kalau proceeding, dia hanya 1 temuan. Makanya karena Anda hanya membaca 1 proceeding, 2 proceeding, maka Anda nggak akan bisa melihat keseluruhan. Ya, keseluruhan gambaran. Makanya ini akan seperti puzzle. Ya, puzzle. Warna abu-abu ini apa? Oh, warna abu-abu ini ternyata kupingnya gajah. Ya kan? Kok warna kuning ini apa? Oh, warna kuning ini ternyata kulitnya harimau. Kuning kecoklatan. Jadi puzzle kan. Anda nggak akan sulit untuk menangkap. Jadi Anda harus banyak membaca literatur. Semakin banyak membaca literatur, maka akan semakin terdapat gambaran lengkap. Ya, ini. Jadi Anda harus bisa melihat ini. Ya, ini saya kasih tahu. Oke. Yang dilakukan dalam literatur review pertama adalah skimming. Kemarin kalau nggak salah saya tidak ini ya, sudah singgung ya mengenai skimming ya, membaca cepat, ya kan? Kan tak tanya kemarin, apa yang Anda lakukan saat literatur review? Bagian mana yang Anda baca? Kalian ngomong, Pak, bab 3. Betul kan? Bab 3 betul. Pak, bab 3 betul. Terus dari bab 3, bab 4, bab 5. Oke. Itu berarti membaca cepat. Jadi jangan membaca cepat tapi nggak paham. Membaca cepat tapi Anda harus paham. Kenapa harus membaca cepat? Tadi sekali lagi bahwa membaca satu paper ini seperti puzzle. Anda tidak akan bisa menangkap keseluruhan. Belum tentu bisa menangkap keseluruhan. Kecuali memang Anda sudah pakar di bidang itu. Ya. Ini sulit untuk menangkap ini karena kecuali kalau memang kita punya landasan teori yang kuat ya. Apalagi kalau ini benar-benar di luar landasan teori kita. Nah, di dalam skripsi ini dalam proceeding itu biasanya kan cuma 1 temuannya. Yang proceeding itu 1 dan mendetail, gitu loh, ya. Nah, lalu apa yang kita baca adalah mencari kesamaan. Ada nggak kesamaan antara paper A dengan paper B dan paper C? Terus ada nggak ketidaksamaan, kontras? Ya. Lalu Anda kritisi atau pendapat Anda. Kalau perlu Anda tulis di dalam logbook, di dalam logbook itu catatan harian, agenda skripsi Anda. Paper A tampaknya begini dibandingkan paper B, misalnya gitu. Paper A kesamaannya ini begini dibanding paper B, gitu ya. Ketidaksamaannya ini. Gitu. Nah, pendapat saya adalah paper A kelebihannya apa, paper B kelebihannya apa. Nah, yang Anda kritisi itu akan Anda masukkan di dalam bab 2 yang terakhir, ya, untuk menuju ke yang akan Anda ambil seperti apa nanti. Lalu Anda juga bisa melakukan sintesa. Sintesa itu meniru ulang algoritmanya untuk melakukan benchmark. Gitu, ya. Lalu berikutnya adalah kita meringkas itu semua. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai 10 aja ya. Oke. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke. Sekarang
Dalam membaca literatur, data primer, skripsi atau tesis, cari tahu apa yang betul digunakan. Nah, ini kemarin, ya kan? Bab 3, 4, dan 5. Dan pahami masalah yang ditemukan peneliti tersebut. Apa masalah ditemukan dan peneliti tersebut? Bab 1 dan bab 2 biasanya. Bab 2 terakhir, ya. Cari tahu apa riset gap, permasalahan yang masih ditinggalkan ini. Baca bagian kesimpulan dan saran. Ya. Paham ya? Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Permasalahan masih ditinggalkan peneliti tersebut. Yang ini riset gap. Biasanya banyak peneliti yang tidak mengungkapkan. Ya, jadi Anda harus jeli. Jadi jangan dituntut bahwa penelitian ini, penelitiannya nggak ada riset gap-nya. Kenapa? Kalau peneliti itu mengungkapkan riset gap, maka peneliti itu akan membuka lubang untuk peneliti sebelumnya, untuk peneliti berikutnya. Mungkin juga riset gap-nya ini akan diteliti oleh si peneliti itu sendiri, gitu loh. Ya, kalau Anda mengungkapkan riset gap di dalam saran, padahal Anda ingin meneruskan, bisa saja sebelum Anda publikasi di penelitian berikutnya, Anda sudah disemek duluan, sudah keluar hasilnya yang dilakukan oleh orang lain gitu. Ya, paham ya? Nah, ini juga trik gitu. Oke. Ini juga trik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi riset gap ini tidak selalu ada. Tidak selalu bukan tidak selalu ada, tapi tidak selalu dituliskan oleh si penulis paper. Ya. Kalau penulisnya bagus, dia tidak akan menuliskan. Dia nggak menuliskan riset gap. Berikutnya nanti seperti apa, tidak. Kalaupun menuliskan, saya akan menuliskan yang global saja, yang tidak terlalu ini mendetail. Karena apa? Kalau waktu-waktu mau saya lanjutkan, maka riset gap ini masih bisa saya lanjutkan. Jadi sedikit saya sembunyikan. Walaupun begitu, kalau penelitinya jeli, dia akan menangkap riset gap-nya apa. Riset gap itu peluang yang masih ditinggalkan oleh peneliti tersebut apa, yang bisa dilanjutkan oleh Anda. Ya, paham ya? Kira-kira itu. Rumuskan masalah yang masih ditinggalkan para peneliti, isu yang masih muncul yang mirip-mirip dengan tema penelitian kita. Nih, peneliti 1 metode X, isu yang masih muncul apa? Masalah yang masih muncul kan? Peneliti 2 metode Y, masalahnya apa? Lalu kita mau ngapain? Atau masalah peneliti mana yang kita angkat dalam masalah kita untuk dipecahkan. Paham ya? Jadi ini yang disebut dari tulisan primer tadi. Ya, yang tadi saya di PowerPoint tadi primer itu kan yang A, B dan C tadi. Gitu. Kita mau ngapain? Masalah peneliti mana yang mau kita angkat? Bisa salah satu, bisa saja ini saja, X-nya kita modifikasi, atau kita mau combine, silakan. Itu terserah Anda. Ya. Anda modifikasi X menjadi X1 misalkan gitu. Terus nanti Anda lanjutkan lagi menjadi X2, lanjutkan lagi menjadi X3 gitu. Bisa. Ya, tetap bisa. Atau Anda combine, Anda X dengan Y. Oke. Berikutnya, buat metode tahapan arsitektur sistem yang diusulkan. Metode berupa algoritma yang disetting atau ditrim untuk dipruning dengan cara tertentu dan parameter tertentu untuk memecahkan masalah. Tetapkan cara mengujinya atau benchmarknya. Ya. Algoritma apa digunakan sebagai patokan pembanding algoritma Anda? Satuan metriknya apa? Waktu kah, persen akurasi atau success rate? Ya. Nah jadi ini bahasan saya hari ini ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada gambaran atau malah bingung?
Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Misal kalau kita udah punya hipotesa buat nyelesain masalah, tapi pas kita coba sampai akhir, hipotesanya tuh nggak nyelesain masalah yang sama Gagal sekali, gitu itu kan? gimana, Pak? Iya, Gagal. iya. Oke. Kalau gagal, ini yang benar ya, yang benar. Bentar. Ini salah lagi ada di bentar. Badannya gatel. Halo, ini aslinya gini. Aslinya skripsi itu harus ada hasil, harus tidak gagal, oke? Padahal penelitian itu kemungkinan bisa gagal, kemungkinan besar malah gagal. Nah, kalau gagal, kegagalan Anda itu tolong Anda simpan, jangan dihapus, jangan diulang. Jadi misalnya Anda buat program, kemudian itu berupa program terus gagal, data-datanya tetap Anda simpan, lalu Anda coba lagi metode baru. Itu intinya seperti itu. Nanti kalau metode baru berhasil, Anda gagal, lalu Anda pelajari kegagalannya di mana. Kalau metode baru itu berhasil, maka metode baru itu Anda pakai tulisan deskripsi. Lalu bagaimana yang gagal? Yang gagal bisa Anda tuliskan juga di deskripsi, Anda tunjukkan bahwa saya sudah menggunakan metode ini, hasilnya kayak gini. Gitu. Kalau perlu taruh di lampiran. Belajar dari penelitian yang sebelumnya yang begini, hasilnya gini, pakai di lampiran. Gitu. Asalkan masih dalam satu topik. Kecuali kalau Anda gagal terus ganti judul, itu lain cerita. Ya, misalkan Anda pakai metode X, gagal. Lalu Anda modifikasi pakai X1, gagal. Anda modifikasi lagi X2. Nah, yang X1 yang gagal tadi Anda bisa taruh dilampirkan sebagai catatan gitu. Bisa. Dan kalau gagal sebaiknya juga ngomong ke dosen pembimbing. Pak, saya pakai metode gini gagal. Nanti dosen pembimbing juga akan bantu memikirkan, ini kamu gagalnya di mana. Setidaknya dosen pembimbing itu kan punya wawasan luas. Misalkan begini, artinya gini, jangan seperti di hutan. Anda tersesat, Anda mendaki gunung, tersesat di hutan, oke? Tersesat di hutan. Karena tersesat di hutan, bayangkan aja kompasnya kacau atau kompasnya rusak, Anda tersesat di hutan, Anda nggak tahu mana utara, mana selatan, padahal tengah malam. Gitu. Di hutan itu banyak binatang buas dan Anda harus kembali ke posko, atau ke pos atau home base. Gitu. Anda harus segera kembali malam itu juga. Nah, kalau Anda nggak tahu utara, selatan, timur, barat, Anda akan ada 1/360 derajat kemungkinan yang Anda ambil. Padahal jalannya cuma satu yang benar. Ya kan? Kan begitu. Tapi pembimbing, desain pembimbing itu laksana masyarakat setempat. Paham ya? Seperti masyarakat setempat. Jadi kalau Anda tersesat di hutan, lalu Anda menemukan dusun, tanyalah kepada masyarakat setempat, ini jalan ini kemana Pak? Ini kemana? Kalau saya mau ke sana gimana? Mikir. Paham ya? Tapi kalau Anda ketemu masyarakat setempat, Anda tidak apa istilahnya, tidak tahu ini, tidak mau bertanya, ya Anda akan jalan saja. Gitu. Dan itu akan kemungkinan makin gagal. Artinya X1 menjadi X2, apakah X2 bisa berhasil? Kemungkinan gagal akan lebih besar lagi gitu loh, istilahnya. Jadi memperbesar kegagalan. Gitu. Ya. Oke. Ini jam file itu apa ya? Set jam file. Oh, buat tadi. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Ya jelas. Jadi kalau gagal, silahkan kegagalan tadi di-save dulu. Jangan dihapus. Kalau mau Anda hapus, misalnya Anda hard disknya terbatas ya, dipindah aja ke flash disk, di-backup ke flash disk, lalu hard disk Anda untuk metode baru yang X2. Namun untuk menuju ke X2 sebaiknya Anda konsultasi juga dengan pemilih. Apakah metode X2 ini sudah benar? Jangan-jangan mungkin X1 plus, nggak perlu sampai X2. Ya kan? Atau jangan-jangan itu bukan gagal, tapi Anda salah ngitung. Ada kesalahan kecil yang sehingga terlihat sebagai gagal. Oke? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jadi udah ini demikian materi saya ya. Jadi seperti itulah literatur review ya. Jadi Anda udah tahu apa yang harus Anda baca. Jangan sampai nanti ada kata-kata, saya pernah menemukan ya, mahasiswa UPN, waduh, gue galau nih, gue bete, sampai perpustakaan nggak tahu deh apa yang harus gue lakukan. Nah, kalau Anda tahu ini, banyak yang bisa dilakukan. Ambil, kenapa? Karena itu nggak bisa dilakukan, karena orangnya nggak tahu metodenya. Sebelum ke perpustakaan, Anda harus tahu dulu bidangnya apa sih. Tetapkan dulu. Kalau Anda masih bingung bidangnya, ambil KHS terakhir, kartu hasil studi. Nilai Anda yang paling bagus apa, mata kuliah apa. Tetapkan itu dulu. Terus Anda bisa lihat prospek, misalnya teman-teman yang bisa ditanyain. Oh, teman-teman gue banyak yang meneliti mengenai AI. Nah, kalau teman-teman Anda banyak meneliti AI, tergantung Anda apakah Anda mau ikut meneliti AI, silakan.
dengan alasan biar bisa diskusi bareng, silakan. Tapi kalau Anda mau nyeleneh, wah AI sudah banyak yang main, saya nyari yang nggak ini ya, robotika itu jarang orang main misalnya gitu. Nah, Anda main robotika, atau saya mau AI tapi untuk satelit misalkan, kan jarang orang main kan, pemain di luar negeri, ya silakan, nggak masalah. Semua itu ada plus minusnya. Yang penting ada kemampuan. Anda punya kemampuan ke sana. Itu aja. Oke? Anda merasa mampu, Anda tahu, dan kalau sesuatu itu nggak tahu, Anda mau belajar. Jadi belajar itu bukan hanya dari bangku kuliah, pada saat riset itu sudah belajar. Paham ya? Jadi jangan kaget, yang namanya belajar itu bukan dari bangku kuliah, nomor ketemu dosen, tidak. Pada saat Anda baca studi literatur, itu juga Anda belajar. Anda apa istilahnya akan belajar dalam arti mengungkap apa sih ini, apa sih itu. Gitu. Akan ketemu istilah-istilah yang asing, yang Anda nggak tahu maksudnya. Kalau ketemu istilah yang nggak tahu maksudnya, dicatat, ya, dicatat, tulis yang benar tulisannya seperti apa, misalnya apalagi kalau tulisan luar, orang luar negeri apakah ada Latinnya atau istilah bahasa Yunani atau apa, tulis yang benar, catat dulu istilahnya. Nanti kalau ada kesempatan, hunting di Google, tanya Mbak Google, ini apa sih? Gitu. Kalau ada bahasa Indonesianya, syukur-syukur ada bahasa Indonesianya. Kalau enggak ya mau nggak mau Anda harus belajar yang cari yang bahasa Inggris. Ya, misalnya Throughout, jaringan Throughout itu sebenarnya apa sih? Nah, ada googling. Throughout, oh Throhout itu kayak gini tuh. Ada router, ada routing. Router itu apa, routing itu apa? Ya kan gitu, ya kan? Tulis semua, ada router, ada routing. Nah, tinggal nanti cari router itu apa, routing itu apa. Sehingga Anda bisa bantu ini, bisa tahu maksudnya. Jangan dipelihara istilah yang nggak tahu, apalagi di bidang apa yang mau Anda riset, istilahnya ada istilah tapi Anda nggak tahu, Anda pelihara tetap nggak tahu. Nah, itu repot. Ya. Nah, itu harus diungkap. Oke? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirin ya. Terima kasih atas kehadiran Anda. Oke, sebelum saya akhirin, ini saya stop dulu recordingnya. Nanti akan saya share